Saya Heru Setiasubogo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan pembelajaran di bidang sistem akuntansi pemerintahan pusat sebagai uji kinerja saya yang dilaksanakan di ruang kelas 11 akuntansi SMKS PGRI 2 Sidoarjo. Berikut hasil pembelajaran di bidang sistem akuntansi pemerintahan pusat sebagai uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu saya akan mengabsen dan menanyakan ini kondisinya. Gimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Itu saya absen bentar ya. Ahmad Hidayat, Agista, Aisyah, Ananda, Arega, Arnas, Debbie, Dian, Hanifah, Karina, Latifah, Marlin, Nabila, Putri Ayu, Putri Yuliana, Raditya, Raisya, Remalina, Revina Putri Revina Ferdiana, Revi, yang terakhir Ulan Dwi. Ya. Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat-sehat saja, masuk semua, sehingga kalian akan mendapat materi tentang sistem akuntansi pemerintah pusat untuk semester genap. Yang kemarin semester ganjil kalian sudah belajar sistem akuntansi pemerintah daerah. Sekarang kita melanjut ke sistem akuntansi pemerintah pusat. Kalau dilihat di sini, saya akan memberi suatu pertanyaan sehingga kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak. Saya pikir sistem akuntansi pemerintah pusat berkaitan dengan cara pemerintah mengelola uang dan catatan keuangannya. Ya, baik.
sangat tepat sekali. Sehingga di sini sistem akuntan pemerintahan pusat cukup metode yang digunakan untuk mengelola dan merancang keuangan, di mana ada 3 jenis sistem akuntansi yang umum digunakan. Mungkin ada yang tahu 3 jenis itu? Saya Pak. Ya, silakan. Satu sistem kas, 2 sistem aktual, dan 3 sistem dasar kas. Ya, terima kasih. Baik, kita melihat di situ ada sudut pandang di mana kalau kita lihat fokus pada sistem aktual, ada yang bisa menyampaikan tentang perbedaan antara sistem aktual dan sistem kas. Saya Silakan, Mas. sistem kas mencatat transaksi ketika uang masuk atau keluar, sementara sistem aktual mencatat transaksi saat transaksi tersebut terjadi, terlepas dari uang masuk atau keluar. Iya, hebat sekali. Jadi sistem aktual memang berfokus kepada pencatatan transaksi saat terjadi, di mana uang itu belum berpindah tangan, dalam artian belum dikasihkan, otomatis di situ belum dicatat sebagai pengeluaran. Kemudian kalau kita lihat di dalam sistem aktual ada yang namanya penerapan sistem aktual pada pemerintah pusat. Apa ada yang bisa menerangkan mengenai itu? Saya Pak, Silakan. terkait dengan pencatatan pendapatan atau pengeluaran yang ada di suatu periode tertentu, bahkan jika uang yang belum diterima sudah dibayarkan. Ya, benar. Jadi pemerintah pusat menggunakan sistem aktual untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Itu yang digunakan. Lebih jelasnya tentang kesehatan keuangan pemerintah. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memastikan keakuratan pencatatan dalam sistem ini? Silakan, ada yang bisa menyampaikan tentang keakuratan sistem akuntansi pemerintah pusat itu? Saya Ya, silakan Mas. Mungkin dengan melakukan rekonsiliasi secara teratur antara catatan transaksi dengan bukti fisik atau dokumen yang mendukung. Ya, makasih. Bagus sekali. Jadi di situ rekonsiliasi merupakan memulihkan antara catatan transaksi dengan dokumen fisiknya, dokumen sebenarnya yang dicatat oleh administrasi pemerintah pusat untuk memastikan keakuratan tersebut. Bahwa di sini kalian bisa memiliki sejarah dengan transaksi yang sebenarnya terjadi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, apakah ada standar khusus yang harus dipatuhi dalam sistem akuntansi pemerintah pusat? Tentu ada, Mbak. Di mana pemerintah memiliki standar yang namanya SAK, standar akuntansi keuangan, yang harus dipatuhi untuk memastikan konsistensi. Konsistensi di sini berkelanjutan sehingga keuangan negara itu dapat dikontrol dan diawasi dengan tepat terhadap pengeluarannya. Kemudian ada yang perlu ditanyakan lagi tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat? Saya Pak. Silakan, Mbak. Apakah ada bentuk konkret dari penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat? Ya, tentu ada sistem pemerintahan pusat, ada contohnya secara nyata atau konkret, di mana kita bisa melihat dalam laporan keuangan pemerintah seperti ada laporan laba rugi, kemudian neraca keuangan, dan laporan arus kas yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah secara jelas. Kemudian ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, silakan, Mbak. Apakah sistem ini sama untuk semua negara? Kalau kita lihat setiap negara tidak sama sistem akuntansinya, di mana setiap negara dapat memiliki varian dalam sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di negara tersebut. Baik, kalau gitu kita
menyinggung banyak hal tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat. Adapun yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Apakah ada perubahan yang baru dalam sistem akuntansi perusahaan? Oke, kalau di situ ada perubahan terbaru. Kenapa? Kalau di dalam sistem akuntansi pemerintahan itu berkaitan dengan teknologi dan tata kelola keuangan yang harus benar-benar dapat dipercaya. Dalam artian kita menggunakan teknologi yang cukup canggih dengan komputerisasi sehingga tidak dapat kita membohongi atau memanipulasi terhadap data tersebut. Itu. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materi intinya. Apa kalian sudah siap untuk materi yang saya akan lanjutkan, yaitu sistem akuntansi pemerintah pusat? Siap. Ya. Oke, kalau gitu saya buka dulu tentang PowerPoint-nya. Ya, belum ya. Nah ini, kalau kita lihat di papan tulis ini, di slide ini, kita berbicara sistem akuntansi pemerintahan pusat. Apa ada yang bisa menyampaikan pengertian tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat? Saya, Pak. Silakan Mbak, berdiri. Sistem akuntansi pemerintah pusat adalah cara pemerintah mengelola dan mencatat keuangan serta transaksi yang terjadi. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat di sini sistem pemerintahan pusat ada dua aspek, yaitu kas dan aktual. Apa bisa ada yang menjelaskan tentang perbedaan berdasarkan kedua sistem ini? Ada yang kas, ada yang aktual. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak. Sistem kas mencatat transaksi ketika uang benar-benar masuk atau keluar dari pemerintah. Sementara sistem aktual mencatat transaksi saat transaksi itu terjadi, terlepas dari kapan uang berpindah tangan. Iya, makasih, bagus sekali. Kita harus bertanggung jawab atas catatan keuangannya. Jadi kalau kita lihat akuntabilitas tersebut benar-benar dia mencatat dan memasukkan transaksi-transaksi itu dengan benar sehingga dapat dapat dilaporkan dengan ketepatan dan akurat terhadap laporan tersebut. Kemudian bagaimana kita memastikan tentang keakuntabilitasan dalam sistem ini? Saya mau tahu, silakan, monggo. Mungkin dengan melakukan audit reguler. Ya, betul. Jadi mengaudit secara reguler, di mana sangat penting memastikan catatan keuangan pemerintah pusat akurat dan sesuai dengan standar. Sekarang kalau kita lihat, mari perhatikan bagaimana laporan keuangan pemerintah dibuat. Apakah yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Laporan keuangan mencakup data atau memperoleh dan laporan arus kas memberikan gambaran tentang keuangan pemerintah. Ya, bagus sekali. Jadi laporan memiliki informasi berbeda tetapi bersama-sama memberikan gambaran di mana lengkap tentang keuangan pemerintah. Jadi gambarannya itu sesuai dengan apa yang dia keluarkan, apa yang mereka belanjakan untuk kepentingan negara, sehingga di situ akan muncul suatu laporan yang benar-benar dapat dipercaya dan benar-benar laporan itu dapat akurat terhadap laporannya. Kemudian kalau kita lihat di slide ini, nah ini pengertiannya tadi. Jadi intinya sistem akuntansi pemerintah pusat adalah serangkaian prosedur baik manual ataupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtiaran sampai dengan pengelolaan posisi keuangan pemerintah pusat. Jadi tadi yang disampaikan oleh teman-temanmu itu benar. Karena apa? Prosedur dalam penggunaan keuangan pusat itu cukup ketat sekali. Ada yang namanya Badan Pengawas Keuangan Negara, itu yang kita sebut apa itu? KPK ya, untuk mengawasi keuangan sehingga tidak terjadi penyelewengan yang lebih banyak lagi. Kemudian di situ ada yang tujuannya, ada namanya tujuan daripada sistem akuntansi pemerintah pusat atau disingkat SAP. Yang pertama yaitu menjaga aset pemerintah. Intinya menjaga aset di sini, apabila milik pemerintah pusat, mereka tidak bisa menjual seenaknya. Jadi benar-benar harus dijaga supaya dalam pengelolaannya itu jelas laporan terhadap aset negara itu. Kan banyak kan terjadi, saya dengar di media televisi, aset negara sekian miliar dijual. Nah, contohnya apa? Kalau kita lihat yang telekomunikasi itu dijual ke Malaysia, itu milik Indonesia. Saya pikir, waduh, aset negara kok dijual ke negara lain, nah, pihak swasta lagi. Nah, itu yang menyebabkan perekonomian kita mengalami kemunduran atau pengurangan aset. Gitu. Kemudian mengenai pemberian informasi yang relevan. Jadi memberikan informasi yang relevan dalam artian bahwa kalau laporan keuangan dilaporkan oleh pimpinan atau mungkin kalau di sini pusat berarti berkaitan dengan presiden, laporan keuangannya harus benar relevan, real. Tidak ada yang namanya manipulasi data. Itu kan banyak kan kejadian manipulasi data, di mana angkanya yang sebenarnya cuma 300 miliar menjadi 400 miliar. Nah, itu manipulasi data. Jadi itu memberikan informasi yang relevan, yang real, yang bisa dapat dipercaya oleh semua kalangan masyarakat atau terhadap pimpinan yang mengawasinya. Kemudian memberi informasi yang dapat dipercaya. Nah, ini saya sudah tadi relevan sama dipercaya ada kaitannya. Kalau sudah relevan, sudah sesuai dengan perhitungannya, real, kenyataan yang dikeluarkan dengan catatannya sama, berarti di situ informasi terhadap sistem akuntansi pemerintah pusat dapat dipercaya. Gitu. Kemudian menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengolahan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Kita kalau berbicara mengenai pengelolaan pengendalian kegiatan keuangan pemerintah secara efisien, otomatis di sini berkaitan dengan apa? Waktu, ketepatannya. Jangan sampai mengaudit pengeluaran pemerintah pusat molor. Banyak kan kejadian seperti itu. Tepat waktu harusnya 1 tahun sudah bisa diaudit sehingga molor lagi. Nah, itu yang tidak efisien terhadap ketepatan waktu. Itu yang mengenai waktu. Yang lainnya juga banyak. Dalam mengaudit juga kurang teliti, sehingga laporan keuangannya diulangi lagi, molor lagi, diulangi lagi dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Jadi itu yang mengenai tujuan SAP. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sistem yang membantu masyarakat, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Ya, betul. Jadi intinya gini, kalau kita berbicara mengenai penggunaan uang, otomatis ada pertanggungjawabannya, sehingga di situ benar-benar harus sesuai dengan
pertanggungjawaban yang mereka keluarkan. Kemudian transparansi dalam laporan keuangan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa uang mereka dikelola dengan baik. Mungkin ada yang, kalau kita lihat sekarang, mari kita buat contoh sederhana tentang bagaimana sebuah transaksi dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah. Siapa yang ingin mencoba? Silakan, monggo. Jadi pembelian perlengkapan kantor ya, contohnya, sehingga kalian bisa benar-benar membuat laporan keuangan. Silakan. Iya, ya, tolong dijelaskan. Yang pertama adalah jurnal LO Iya, atau jurnal laporan operasional. iya, Terjadi transaksi pada tanggal 8 Mei 2024 iya, dan keterangan beban perlengkapan kantor dengan yaitu di nilai, posisi debit Iya. senilai 18 juta ya, dan kas APBN di posisi kredit senilai 18 juta. ya, Kedua adalah jurnal LFA atau jurnal laporan realisasi anggaran ya, yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2024
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Jadi di dalam jurnal ini ada 2 jurnal, di mana yang pertama jurnal LO, laporan operasional. Kemudian kalau kita lihat terjadi pengeluaran tanggal 8 Mei. Pemerintah pusat membeli perlengkapan kantor sebesar 18 juta posisi debit. Kemudian kalau posisi kreditnya yaitu kas di APBN, posisi kreditnya sebesar 18 juta. Sedangkan jurnal LRA-nya, laporan realisasi anggarannya, di mana tanggal 8 Mei 2024, kas di APBN posisi debit sebesar 18 juta. Kemudian di posisi kreditnya belanja perlengkapan kantor sebesar 18 juta. Jadi kalau di dalam instansi pemerintah itu ada 2 jurnal. Beda dengan jurnal manufaktur. Satu transaksi jurnal manufaktur kan cuma 1 jurnalnya. Kalau di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat ada 2 jurnal yang namanya LO, laporan operasional, dan jurnal LRA, laporan realisasi anggaran. Jadi itu yang kita bisa pelajari. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam slide ini ada yang namanya karakteristik SAP, standar akuntansi pemerintahan pusat, di mana standar SAP ini kalau kita lihat basis akuntansi yaitu berkaitan sama dengan basis kas. Basis kas di sini apabila uang itu dikeluarkan secara real baru dicatat. Tapi kalau belum sampai diterima oleh si pihak distributor, otomatis belum dicatat di dalam jurnal pemerintah. Itu basis akuntansi. Kemudian yang kedua, sistem pembukuan berpasangan atau yang istilahnya double entry. Mungkin di manufaktur ada ya, double entry. Di situ sistemnya sama. Kemudian sistem tersebut memiliki yang didasarkan pada persamaan akuntansi dasar. Mungkin kalau kalian mempelajari persamaan dasar akuntansi, itu mesti ada yang namanya kewajiban, modal, aktiva, atau dibalik aktiva, kewajiban, modal. Iya. Itu yang di dalam sistem pembukuan berpasangan yang sama dengan milik perusahaan manufaktur. Kemudian sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. Jadi di sini sistem yang terpadu dan terkomputerisasi, semua data pengeluaran atau mungkin transaksi itu dicatat di dalam komputer, tidak menggunakan manual. Ya. Jadi dalam artian kita sudah menggunakan teknologi, pemerintah pusat juga menggunakan teknologi. Jadi data itu tidak lagi berupa kertas atau paper, tapi sudah menggunakan komputerisasi, sehingga nanti kalau dibutuhkan kita bisa membuka melalui file tersebut, kapan itu transaksinya, tanggal berapa, pembeliannya apa, berapa nilai nominalnya, itu kelihatan jelas di dalam komputer tersebut. Beda dengan di kertas. Kalau paper kan kalau sudah lama kertasnya warnanya berubah jadi merah, tulisannya bahkan mungkin buram, bahkan nggak kelihatan sama sekali, yaitu yang kurang tepat di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian kalau dilihat di situ ada yang namanya desentralisasi. Kalau desentralisasi ini berkaitan dengan pelaksanaan baik pada kegiatan akuntansi melaporkan secara berjangka. Jadi ada waktunya, umpama 1 tahun kita pakai yang triwulanan, 3 bulan kita melaporkan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sehingga di situ kan kalian pernah dengar kan ada bantuan dari pusat. Nah, itu merupakan
anggaran pusat disampaikan ke daerah, daerah menerima, kemudian dikeluarkan untuk apa? Ada laporannya. Ya, sehingga laporan keuangan tersebut akan disampaikan ke pusat lagi. Oh, tanggal sekian saya membeli peralatan yang ini dan sebagainya. Mungkin beli komputer, mungkin beli alat tulis ATK-nya, atau mungkin tintanya, atau printernya dan sebagainya. Sehingga itu yang akan dilaporkan ke pusat, karena dananya dari pusat. Yang terakhir, bagian perkiraan standar. Perkiraan standar ini, laporan keuangan yang sudah kalian sebutkan tadi ada standarnya. Tidak seenaknya sendiri membuat laporan keuangan. Jadi SAK, standar akuntansi keuangan sistem pemerintah pusat, itu yang kalian lakukan nanti. Sehingga yang kalian lakukan contoh tadi seperti LO dan LA ini laporan yang cukup standar, ada standarnya. Sehingga kalian tahu, oh ini laporan keuangan untuk pemerintah pusat seperti ini. Karena apa? Laporan keuangan pemerintah pusat itu cukup kompleks, beda dengan kalian kemarin yang mempelajari sistem akuntansi pemerintah daerah. Karena daerah kan cukup wilayah daerah tersebut. Nah, kalau pusat, namanya pusat itu berbagai macam bentuk pengeluaran, dan nilai nominalnya mungkin tidak sekecil di daerah, tapi ini cukup besar sekali, bahkan bisa sampai triliunan. Itu pengertian seperti itu. Nah, ini kalian harus tahu tentang dasar hukumnya. Kalau kita lihat di sini ada dasar hukumnya, berarti di situ kalian mempergunakan uang pemerintah pusat itu jangan seenaknya, jangan istilahnya dikantongi dewe atau korupsi lah, istilahnya seperti itu. Karena apa? Di situ ada dasar hukumnya. Keputusan yang pertama, keputusan Presiden nomor 17, keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2000. Di sini tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Jadi anggaran yang dikeluarkan itu kalian benar-benar bertanggung jawab. Di situ sudah ada dasar hukumnya. Kalau kalian menyelewengkan uang pemerintah pusat, otomatis ya tahu sendirilah masuk di penjara. Yang biasanya kalau lihat di televisi, ya, tuh pakai baju rompi orange, nah, tuh karena dia tidak tahu dasar hukumnya, dia melanggar sehingga masuk seperti itu. Kemudian keputusan Menteri Keuangan nomor 476 /KMK /1991 di situ tentang sistem akuntansi pemerintahan. Namanya tentang sistem akuntansi pemerintahan, berarti di situ benar-benar semua pengeluaran sekecil apapun, biarpun 5.000 itu ada pertanggungjawabannya karena ada keputusan Menteri Keuangannya, dasar hukumnya. Nah, kalau 5.000 kali seminggu, kali 1 bulan, kali setahun, kali 2 tahun, kali 5 tahun, kelihatan berapa ratus juta. Kalau tiap tahun 5.500 terus per hari 5.000, nice. Sudah tahu kan maksudnya? Ya. Kemudian yang keputusan Menteri Keuangan nomor 1135 /KMK /01/1992 tentang organisasi dan tata kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara atau disingkat BAKUN. Tata kerja akuntansi keuangan negara, tata kerjanya namanya aja menata, melakukan penataan terhadap keuangan negara yang bisa digunakan dan pencatatannya sesuai sehingga negara akan
tidak dirugikan lagi. Banyak kan pencatatannya, alasannya, uangnya ya dipakai ini, dipakai itu, kemudian tidak jelas akhirnya. Itu pun bahkan bukan lagi nilai yang kecil, sudah miliar. Nah, itu yang di situ nanti ada keputusan Menteri Keuangan nomor 1135 garis miring KMK titik 01/1992. Kemudian yang D, surat Menteri Keuangan RI nomor S garis mendatar 984 garis miring KMK titik 018 garis miring 1992. Di situ berkaitan dengan pengesahan daftar perkiraan sistem akuntansi pemerintah. Pengesahan. Jadi kalau kita melakukan pengeluaran terhadap uang negara itu ada pengesahannya. Nah, pengesahannya melalui apa? Melalui Menteri Keuangannya. Ini bolehkah dikeluarkan untuk ini? Boleh. Kalau kita lihat ya, alutsista kita untuk TNI itu kan dari anggaran pemerintah pusat, sehingga di situ harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian barang yang dibeli sesuai dengan grade-nya atau sesuai dengan tipenya, yang benar-benar harganya sama. Nah, itu pemerintah pusat akan mengawasinya dengan surat Menteri Keuangan RI nomor S garis mendatar 984 garis mendatar atau garis miring KMK titik 018 garis miring 1992 itu mengenai dasar hukumnya. Dan kita lanjutkan lagi di situ. Kalau kita lihat tentang dasar hukumnya sudah, karakteristiknya sudah, saya akan membagikan LKPD di mana di dalamnya tersebut ada soal. Kalian akan mengerjakan tiap individu, tapi nanti bisa didiskusikan dengan temannya satu kelompok. Setelah kalian menjawab, nanti mungkin bisa disimpulkan sekalian. Paham ya? Ya, saya akan membagikan LKPD-nya. Saya kasih waktu 3 menit sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik dan menyampaikan jawaban serta nanti kita mengambil kesimpulannya juga. Silakan.
Ya, waktunya 3 menit. Silakan dikerjakan. Bisa menyampaikannya, monggo silakan. Badan pengumpulan dan pencatatan semua transaksi keuangan yang terkait dengan pemerintah pusat. Hal Iya. ini mencakup penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan transaksi keuangan lainnya. Pencatatan transaksi ini menjadi dasar untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Ya. Mungkin ada yang lain? Transaksi yang digunakan harus konsisten dari tahun ke tahun untuk membuktikan perbandingan yang akurat. Ya. Mungkin ada yang lainnya? Silakan. Ya, silakan Mbak. Prinsip keterbandingan. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan entitas sejenis untuk evaluasi kinerja. Ya. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, Ya. saya akan menjelaskan tentang prinsip keterbatasan atau reliability. Reliability adalah laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Iya, makasih. Itu tadi seluruh jawaban dikeluarkan oleh kelompok lain. Sekarang kita simpulkan, monggo yang bisa menyimpulkan tentang jawaban-jawaban tadi. Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. dari prinsip keterbacaan reliability tadi dibaca oleh teman saya adalah sistem akuntansi pemerintah pusat merupakan suatu sistem pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah mengelola dan memantau keuangan negara dengan transparansi, akurasi, dan efisiensi. Ya, makasih. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, monggo. Saya menambahkan, sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) menjadi panduan untuk memasukkan konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyusunan laporan keuangan. Iya, terima kasih. Jadi itu tadi seluruh jawaban-jawaban yang kalian jawab sehingga di situ kalian bisa menyimpulkan, dan saya akan menyimpulkan juga di mana di dalam sistem akuntansi pemerintah pusat di situ atau SAP jadi panduan di mana untuk memastikan konsistensi, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan dan penyusunan laporan keuangan. Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri dan mungkin kita bisa aplaus untuk pertemuan materi sekarang. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.